Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdi Akbar dengan NIM S1G1230075 dari jurusan S1 Teknik Sipil, Prodi Teknik Kelautan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu ANDAL dan AMDAL. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmatnya saya dapat menyelesaikan tugas ini tepat waktu, tanpa ada halangan dan sesuai dengan harapan. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak selaku dosen pengampu mata kuliah Analisis Dampak Lingkungan yang telah membantu memberikan arahan dan pemahaman dalam penyusunan tugas ini. Saya menyadari bahwa dalam penyusunan tugas ini masih banyak kekurangan karena keterbatasan kami. Maka dari itu, penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran untuk menyempurnakan. Semoga apa yang saya tulis dan kerjakan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. Rumusan masalah: apa itu ANDAL? Apa itu AMDAL? Apa perbedaan ANDAL dan AMDAL? Apa itu infrastruktur secara umum? Apa itu infrastruktur kelautan secara khusus? Dan mengapa infrastruktur kelautan perlu ANDAL dan AMDAL? Pendahuluan. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki wilayah laut yang luas dengan potensi ekonomi yang sangat besar, baik melalui sektor perikanan, pariwisata bahari, energi kelautan, maupun transportasi laut. Namun, di balik potensi ekonominya, pembangunan infrastruktur kelautan seringkali membawa risiko yang signifikan terhadap lingkungan laut dan pesisir. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan instrumen pengelolaan lingkungan yang efektif seperti analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL dan analisis dampak lingkungan atau ANDAL. Kedua proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola dampak potensial dari kegiatan pembangunan terhadap lingkungan, serta memastikan bahwa kegiatan tersebut sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Proses AMDAL dan ANDAL tidak hanya menjadi persyaratan hukum yang harus dipenuhi, tetapi juga alat penting untuk melindungi ekosistem laut, mengurangi risiko kerusakan lingkungan, dan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Pembahasan: apa itu ANDAL? ANDAL adalah singkatan dari analisis dampak lingkungan atau ANDAL, sebuah kajian yang dilakukan untuk menilai dampak penting suatu rencana kegiatan atau proyek terhadap lingkungan di sekitarnya. AMDAL diperlukan untuk kegiatan yang diperkirakan memiliki dampak besar terhadap lingkungan, seperti pembangunan infrastruktur besar, pembukaan lahan, eksploitasi sumber daya alam, dan lain sebagainya. Analisis dampak lingkungan atau ANDAL adalah proses yang digunakan untuk menilai potensi dampak suatu proyek atau kegiatan terhadap lingkungan. Tujuannya yaitu untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil mempertimbangkan dampak lingkungan yang mungkin timbul, serta untuk merencanakan langkah-langkah mitigasi yang sesuai. Satu, identifikasi proyek. Menjelaskan proyek yang akan dilaksanakan, termasuk lokasi, tujuan, dan kegiatan yang akan dilakukan.
Kedua, dampak lingkungan. Mengidentifikasi dampak potensial terhadap berbagai aspek lingkungan seperti udara, air, tanah, biodiversitas, dan sosial dan ekonomi. Ketiga, evaluasi dampak, yaitu menganalisis sejauh mana dampak tersebut dapat terjadi dan seberapa serius dampaknya. Ini bisa melibatkan studi lapangan, pengukuran, dan pemodelan. Keempat, mitigasi, yaitu mengembangkan langkah-langkah untuk mengurangi atau menghilangkan dampak negatif yang teridentifikasi, seperti teknologi ramah lingkungan, pengelolaan limbah, dan rehabilitas area yang terdampak. Kelima, partisipasi publik, mengikut sertakan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses untuk mendengarkan pandangan dan kekhawatiran mereka terkait proyek. Keenam, laporan, yaitu menyusun laporan untuk merangkum temuan analisis dampak yang teridentifikasi dan rencana mitigasi yang diusulkan. Ketujuh, monitoring dan evaluasi, yaitu setelah proyek dilaksanakan, penting untuk memonitor dampak aktual terdapat terhadap lingkungan dan melakukan evaluasi berkala. AMDAL merupakan alat penting dalam pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan membantu memastikan bahwa proyek pengembangan tidak merugikan ekosistem dan masyarakat. 2. Apa itu AMDAL? AMDAL adalah singkatan dari analisis mengenai dampak lingkungan, yaitu serangkaian kajian formal yang dilakukan untuk mengidentifikasi, meramalkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan dampak dari suatu rencana, kegiatan atau proyek terhadap lingkungan hidup. Tujuan dari AMDAL adalah untuk memastikan bahwa dampak-dampak negatif terhadap lingkungan dapat dihindari, diminimalisir, atau dikelola dengan baik sebelum proyek tersebut diizinkan untuk dilaksanakan. Selanjutnya, apa itu perbedaan AMDAL dan AMDAL? Perbedaan ANDAL dan AMDAL adalah ANDAL dan AMDAL merupakan dua istilah yang sering digunakan dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup, namun keduanya memiliki makna yang berbeda. 1. ANDAL atau analisis dampak lingkungan. ANDAL adalah salah satu komponen dari AMDAL. ANDAL merupakan dokumen yang berisi hasil kajian yang mendalami mengenai dampak lingkungan yang mungkin terjadi akibat suatu rencana, kegiatan, atau proyek. ANDAL menyediakan informasi detail tentang bagaimana proyek akan memengaruhi dan bagaimana dampak tersebut akan dikelola. Kedua, AMDAL. AMDAL adalah analisis mengenai dampak lingkungan. AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan adalah suatu proses yang dilakukan untuk menilai dampak yang mungkin timbul dari suatu kegiatan atau proyek terhadap lingkungan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut tidak menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan. Selanjutnya, perbedaan utama.
Perbedaan utama ANDAL adalah bagian dari AMDAL. ANDAL merupakan dokumen analisis dampak lingkungan yang terperinci, sedangkan AMDAL mencakup keseluruhan proses evaluasi dampak lingkungan, termasuk ANDAL dan dokumen-dokumen terkait lainnya. Pengertian infrastruktur. Infrastruktur adalah seluruh sistem fisik dan struktur dasar yang dibangun untuk mendukung aktivitas masyarakat dan perekonomian suatu wilayah atau negara. Infrastruktur mencakup berbagai fasilitas dan layanan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dan mendukung fungsi sosial, ekonomi, dan lingkungan secara efisien. Struktur merujuk pada struktur dasar dan fasilitas yang diperlukan untuk mendukung operasional suatu masyarakat atau ekonomi. Ini mencakup berbagai elemen yang memungkinkan aktivitas sosial, ekonomi, dan industri berlangsung dengan baik. Infrastruktur sangat penting. Pentingnya infrastruktur yaitu 1. Mendukung pertumbuhan ekonomi, yaitu memfasilitasi perdagangan, investasi, dan akses pasar. 2. Meningkatkan kualitas hidup, yaitu menyediakan layanan dasar yang diperlukan oleh masyarakat. 3. Mendorong pembangunan berkelanjutan, yaitu infrastruktur yang baik membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan meningkatkan efisiensi. Secara keseluruhan, infrastruktur adalah fondasi yang mendukung perkembangan masyarakat dan perekonomian, berkontribusi pada kesejahteraan dan kemajuan sosial. Berikut beberapa contoh infrastruktur, yaitu meliputi 1. Infrastruktur transportasi. 2. Infrastruktur energi. Infrastruktur transportasi yaitu termasuk jalan raya, jembatan, bandara, pelabuhan, dan rel kereta api yang memfasilitasi pergerakan orang dan barang. Dan infrastruktur energi, yaitu jaringan listrik, pembangkit listrik, dan pipa gas yang menyediakan sumber daya energi bagi rumah tangga, industri, dan bisnis. Selanjutnya, infrastruktur air dan sanitasi. Sistem penyediaan air bersih, jaringan pipa, bendungan, irigasi, serta pengelolaan limbah dan air limbah. 4. Infrastruktur sosial. Infrastruktur sosial meliputi fasilitas kesehatan seperti rumah sakit atau klinik, pendidikan seperti sekolah atau universitas, dan fasilitas umum lainnya seperti taman, pusat komunitas, dan gedung pemerintahan. Apa itu infrastruktur lingkungan secara khusus? Infrastruktur kelautan adalah serangkaian fasilitas, bangunan, sistem yang dirancang dan dibangun untuk mendukung aktivitas yang berkaitan dengan laut dan wilayah pesisir. Infrastruktur ini mencakup berbagai fasilitas dan layanan yang diperlukan untuk mendukung kegiatan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang terkait dengan laut, seperti perikanan, pelayaran, pariwisata, eksplorasi sumber daya alam, dan perlindungan ekosistem laut. Infrastruktur kelautan mencakup semua fasilitas dan struktur yang dibangun di wilayah pesisir laut untuk mendukung berbagai aktivitas
terkait dengan laut. Infrastruktur ini penting untuk pengelolaan sumber daya laut, transportasi, perdagangan, dan perlindungan lingkungan. Pentingnya infrastruktur kelautan yaitu 1. Dukungan ekonomi, yaitu memfasilitasi perdagangan perikanan dan pariwisata yang berkontribusi pada pendapatan daerah. Kedua, keberlanjutan lingkungan, yaitu infrastruktur yang baik dapat membantu melindungi ekosistem laut dan pesisir. Ketiga, keamanan maritim, yaitu meningkatkan pengawasan dan pengelolaan sumber daya laut serta meningkatkan keselamatan navigasi. Secara keseluruhan, infrastruktur kelautan adalah komponen vital dalam pengelolaan dan pengembangan wilayah pesisir serta sumber daya laut, mendukung pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. 1. Pelabuhan dan dermaga. Fasilitas untuk kapal bersandar, bongkar muat barang dan penumpang, termasuk terminal kargo, terminal kontainer, terminal minyak dan gas, serta terminal feri dan kapal pesiar. 2. Infrastruktur pengelolaan sumber daya perikanan. Fasilitas pengelolaan sumber perikanan seperti pelabuhan perikanan, tempat pelelangan ikan, dan fasilitas penyimpanan ikan atau cold storage. 3. Infrastruktur perlindungan pesisir dan lingkungan laut. Bangunan dan sistem untuk melindungi wilayah pesisir dan erosi, abrasi, dan bencana alam seperti tanggul, pemecah gelombang, dan proyek restorasi terumbu karang atau hutan mangrove. 4. Infrastruktur keamanan maritim seperti sarana dan prasarana untuk mendukung operasi keamanan dan keselamatan di laut, termasuk kapal patroli, radar pantai, stasiun pengamatan laut, dan fasilitas pencarian serta penyelamatan. Selanjutnya, infrastruktur kelautan memainkan peran penting dalam mengoptimalkan potensi ekonomi laut, menjaga keamanan dan keselamatan maritim, serta melindungi ekosistem laut dan wilayah pesisir. Hal ini sangat krusial bagi negara-negara maritim seperti Indonesia yang memiliki wilayah laut yang luas dan garis pantai yang panjang. Mengapa infrastruktur kelautan perlu andal dan AMDAL? Infrastruktur kelautan perlu melalui proses andal atau analisis dampak lingkungan dan AMDAL analisis mengenai dampak lingkungan untuk memastikan bahwa pembangunan dan pengoperasiannya tidak menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan laut dan pesisir. Berikut adalah beberapa alasan mengapa ANDAL dan AMDAL sangat penting untuk infrastruktur kelautan. Yaitu 1. Menganalisis dampak lingkungan. ANDAL dan AMDAL membantu mengidentifikasi dampak-dampak potensial yang mungkin ditimbulkan oleh pembangunan infrastruktur kelautan, seperti kerusakan habitat laut, pencemaran air laut, gangguan terhadap ekosistem pesisir, dan dampak terhadap populasi ikan, serta kehidupan laut lainnya. Tanpa analisis ini, dampak negatif dapat terabaikan dan menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius. Analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL
adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi dampak potensial suatu kegiatan atau proyek terhadap lingkungan. Proses ini penting untuk memastikan bahwa pengembangan dilakukan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya AMDAL. AMDAL berfungsi sebagai alat untuk mencegah kerusakan lingkungan yang lebih besar, menginformasikan keputusan proyek. 3. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu lingkungan. Dan keempat, memastikan bahwa proyek pembangunan berkelanjutan dan sejalan dengan prinsip perlindungan lingkungan. Dengan demikian, AMDAL memainkan peran krusial dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan. Selanjutnya, kedua, menyusun rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Dengan adanya ANDAL dan AMDAL, pengembangan dapat menyusun rencana pengelolaan lingkungan atau RKL dan rencana pemantauan lingkungan atau RPL. RKL mencakup langkah-langkah mitigasi untuk mengurangi atau mencegah dampak negatif. Seperti RPL menetapkan bagaimana dampak tersebut akan dipantau selama dan setelah proyek berlangsung. Ini memastikan bahwa tindakan pengelolaan lingkungan dilakukan secara efektif. Ketiga, yaitu mematuhi peraturan hukum. Di banyak negara, termasuk Indonesia, AMDAL merupakan persyaratan hukum yang harus dipenuhi sebelum proyek infrastruktur yang memiliki potensi dampak lingkungan besar dapat diizinkan. Proses ini menjamin bahwa proyek tersebut mematuhi peraturan lingkungan yang berlaku, termasuk peraturan perlindungan ekosistem laut dan pesisir atau sebagainya. Keempat, mengurangi risiko kerusakan ekosistem laut. Infrastruktur kelautan seperti pelabuhan, tambak, pembangkit listrik, lepas pantai, dan fasilitas energi laut lainnya dapat mempengaruhi ekosistem laut dan pesisir. AMDAL membantu dalam merencanakan lokasi, desain, dan operasi proyek sedemikian rupa hingga risiko kerusakan lingkungan dapat diminimalisir. Misalnya, dengan menghindari area sensitif seperti terumbu karang atau mangrove. Kelima, perencanaan yang lebih baik. Analisis yang dilakukan dalam AMDAL dan ANDAL membantu perencana dan pengembang memahami potensi risiko dan manfaat. Kemungkinan mereka akan membuat keputusan yang lebih bijaksana. Dengan demikian, AMDAL dan ANDAL berperan krusial atau penting dalam memastikan bahwa proyek infrastruktur kelautan dapat dilaksanakan dengan cara yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Kesimpulan, infrastruktur kelautan mencakup berbagai fasilitas dan sistem yang mendukung aktivitas di laut dan pesisir, seperti pelabuhan, jaringan komunikasi laut, pembangkit energi, dan fasilitas perlindungan lingkungan. Pembangunan infrastruktur kelautan memerlukan proses ANDAL atau analisis dampak lingkungan dan AMDAL analisis mengenai dampak lingkungan untuk memastikan bahwa semua dampak potensial terhadap lingkungan laut dan pesisir dapat diidentifikasi, dikelola, dan dipantau dengan baik. Dengan demikian, ANDAL dan AMDAL menjadi instrumen penting
untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur kelautan dilakukan secara bertanggung jawab, aman dan berkelanjutan demi menjaga keseimbangan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur perlu melalui proses AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan dan memiliki karakteristik ANDAL atau HANDAL karena beberapa alasan penting. Mengurangi dampak negatif, yaitu identifikasi dan mitigasi, yaitu proses AMDAL yang membantu mengidentifikasi dampak lingkungan yang mungkin ditimbulkan oleh proyek infrastruktur seperti pencemaran, kerusakan habitat, atau gangguan sosial. Dengan mitigasi yang tepat, dampak negatif dapat diminimalkan. Kedua, keberlanjutan lingkungan, yaitu pengelolaan sumber daya, yaitu infrastruktur yang dirancang dengan mempertimbangkan dampak lingkungan akan lebih berkelanjutan, mendukung pelestarian sumber daya alam, dan menjaga ekosistem. Ketiga, kepatuhan hukum, regulasi dan izin, yaitu banyak negara mewajibkan AMDAL sebagai syarat untuk mendapatkan izin pelaksanaan proyek. Mematuhi regulasi ini memastikan proses berjalan sesuai hukum dan menghindari sanksi. Keempat, meningkatkan kepercayaan publik, yaitu partisipasi masyarakat. Proses AMDAL melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan sehingga dapat meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik terhadap proyek yang akan dilaksanakan. Kelima, perencanaan yang lebih baik. Data yang akurat. AMDAL memberikan data dan informasi yang diperlukan untuk perencanaan infrastruktur yang lebih baik sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif. Keenam, keandalan infrastruktur. Keamanan dan kualitas infrastruktur yang andal memastikan bahwa fasilitas dapat berfungsi dengan baik, aman, dan tahan lama. Hal ini penting untuk mencegah kecelakaan dan kerusakan yang dapat mengganggu layanan publik. Ketujuh, dampak ekonomi positif. Efisiensi dan produktivitas infrastruktur yang andal dan direncanakan dengan baik akan meningkatkan efisiensi operasional dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Selanjutnya, kesimpulan. Dengan menjalani proses AMDAL, infrastruktur hanya dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, tetapi juga mendukung keberlanjutan, memenuhi regulasi, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Infrastruktur yang andal juga penting untuk memastikan kualitas dan keamanan layanan yang diberikan, sehingga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.